Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Sahabat Diaspora, kami beritahukan bahwa selama ibadah dari rumah, sahabat Diaspora bisa mengirimkan persembahan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora City Center dengan mengirimkan lewat transfer menggunakan e-banking atau ATM ke nomor rekening seperti tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah tatap muka di gereja berlangsung. Selama ibadah streaming ini berlangsung, sahabat Diaspora bisa mengirimkan pokok doa kepada kami dengan format nama lengkap, kota tempat tinggal, dan pokok doa. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca sahabat Diaspora. Atau bisa juga menuliskannya di ruang komentar di Facebook dan di YouTube. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa sahabat Diaspora. Selamat beribadah untuk sahabat Diaspora semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Kita akan masuk di dalam ibadah, dan saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, karena kita akan masuk di dalam doa pembukaan bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun ha olamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari di rumah kita semua berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah Bapa kita, Raja segala raja. Dia Tuhan yang hadir, Dia Allah Immanuel. Katakan haleluya. Oh haleluya. Pada ibadah PJL 19 April ini, saya percaya Tuhan Allah kita bekerja bersama-sama dengan kita, mendatangkan kebaikan. Kalau saudara, Bapak Ibu, keluarga sehat, memuji Tuhan, bersyukur. Kalau ada Bapak Ibu yang sedang ikut ibadah ini, sedang ada dalam kondisi sakit di rumah atau di rumah sakit, jangan khawatir, Tuhan ada di sana. Dia memegang tangan Bapak Ibu, Dia bahkan menggendong Bapak Ibu. Jangan khawatir saudara. Ada satu penggubah lagu, wanita saudara, sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Dia berkata, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saudara tahu, orang ini buta matanya, tapi dia berkata, ayo bernyanyi bagi Tuhan. Sebab itu apapun yang ibu bapak ibu alami, kondisi apapun, saya ajak kita semua bernyanyi. Amin saudara. Mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang hidup,
Engkau Allah yang dapat membangkitkan tulang-tulang kering Tuhan. Dan kami percaya setiap hati kami yang menyaksikan, kami yang mengikuti ibadah ini, dalam nama Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga kami dapat bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah hati kita berkata haleluya, oh haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bernyanyi. Mari katakan amin. Mari angkat tanganmu saudara, mulai bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya untuk hal yang baik, tetapi untuk segala hal bersyukur pada Tuhan. Katakan terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Rancanganmu baik, rancanganmu dahsyat. Oh haleluya. Bahkan dalam lembah kekelaman pun kami berkata Engkau baik, oh Engkau baik. Mari tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Angkat tanganmu yuk sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Oh ya, aku mau bernyanyi. Katakan pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi. Katakan melimpah, melimpahiku. Lagu malaikat, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku, besertaku. Ayo bersama malaikat naikkan pujian bagi Allah kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesusku, memuji Yesus selamanya. Come on. Aku bernyanyi bahagia,
angkat tanganmu sama-sama, yuk katakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, yes, memuji Yesus selamanya. Selama-lamanya. Oh ya, oh. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Biarkan sukacita itu mengalir. Katakan, oh terima kasih Tuhan, sukacita mengalir, mengalir, oh Tuhan. Bagimu segala pujian, segala kehormatan, Yesus Tuhan. Kau Raja yang mulia, Kau Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, oh. Jesus, we praise, we praise. Oh, no, no, no. Jesus. Kalau kami bernyanyi bukan karena kami sehat atau kaya, kami bernyanyi bukan karena kami aman, tapi kami bernyanyi karena kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami sakit pun Tuhan, apapun kondisi kami berkata bahwa Tuhan baik. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan. Oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, sungguh amat baik di dalam hidupku. Oh Tuhan baik. Mari berdiri saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan iman kita. Aku bernyanyi bahagia. Oh wow, wow. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Tuhan bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi
kedua tanganmu, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Engkau Allah yang baik buat kami, katakan amin. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami, katakan amin saudara. Tepuk tangan di rumah, mari tetap berdiri saudara. Berikan sorak-sorai yang keras di rumahmu, dimanapun mungkin engkau berbaring. Tetap angkat tanganmu sebisanya dan katakan, "Wuh, Allahku dahsyat, haleluya. Engkau baik Tuhan." Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Wow, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan di rumah, teman. Oh, ya sungguh amat baik dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Ayo datang dalam hadirat Tuhan sama-sama. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Angkat jempolmu. Engkau teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan gini. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau, dia punya nama saudara. Namanya siapa? Siapa? Yang keras katakan Yesus, amin. Katakan Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Suaramu belum terdengar, ayo. Yesus baik, teramat baik. Asik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat. Ayo BCL,
PJL katakan, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Ayo, persekutuan jalan lurus sore ini, tepuk tangan bagi nama Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Saya percaya apapun kondisi kita saudara, sekali lagi, kemarin pada minggu lalu kami dalam kelompok sehati kami berdoa untuk orang tua dari teman kami. Dan kami percaya sungguh menyatukan iman kita. Orang tua kami ini sedang ada di rumah sakit dan terawat, dan ada terinfeksi oleh Corona 19. Dan kita berdoa saudara, kita berdoa. Dan minggu besoknya kami mendengar dari grup di gereja kita bahwa bapak ini sudah pulang ke rumah dan bisa dirawat di rumah. Saudara, saya percaya kalau saudara saat ini sedang terimpact oleh corona, jangan khawatir. Bukan berarti Tuhan gak sayang pada saudara. Tuhan sayang padamu. Katakan, Tuhan sayang padamu saudara. Percaya bahwa Tuhan ada di sana. Di saat saudara sakit pun Tuhan ada di sana menggendong saudara. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Biarlah hati gembira menjadi obat bagi kita semua. Saudara, saat ini kita akan kumpulkan persembahan. Dan biarlah dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, kita mau berikan persembahan kita. Saudara, ada di layar nomor rekening. Saudara bisa mentransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Dan saudara bisa menggunakan M-Banking atau apapun yang saudara punya untuk memberikan persembahan saudara, ucapan syukur saudara. Atau saudara juga bisa mengumpulkan melalui amplop. Dan pada saat kita nanti tatap muka, kita akan tatap muka saudara. Saya percaya seperti ini gak akan lama lagi saudara, amin. Kita percaya, kita terus berdoa. Dan saudara dapat bawa dan kita akan masukkan dalam kotak-kotak persembahan di sana. Amin saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya sungguh bahwa firman-Mu ya dan amin. Orang yang berdiam di dalam naungan yang maha tinggi, kami akan dalam lindungan Allah yang dahsyat. Mungkin di antara kami ada yang sakit juga Tuhan. Bukan kami gak berarti tidak dilindungi Tuhan, tetapi kami percaya ada maksud baik Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan, sebab itu kami ajar kami untuk bersyukur. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih melalui persembahan kami. Dengan sukacita, dengan hati yang gembira, kami membawa persembahan kami. Karena kami tahu firman Tuhanlah yang berlaku bagi kami. Bukan kabar, bukan virus apapun. Walaupun kami sedang terkena itu, mungkin salah satu di antara kami, tapi kami percaya ada otoritas lebih tertinggi, yaitu firman Tuhan yang ya dan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berkata sama-sama, amin. Saudara, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Mazmur 91 kita akan nyanyikan bersama-sama. Amin saudara. Biarlah ini boleh menjadi bagian kita. Sehat sakit, Tuhan tetap sayang bagi kita. Amin saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Walau
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari hanya Bapak Ibu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Aku takkan goyah Tuhan, sebab tangan-Mu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau pernah Kau tinggalkan. Di saat kami ada dalam lembah kekelaman, Kau ada di sana bersama kami Tuhan. Tuhan mau katakan sore hari ini, bagi kita semua ikut ibadah PJL ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, sebab Dia Allah kita, Dia bersama kita, Dia Immanuel. Oh, oh. Bergandenganlah dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita di rumah saudara. Sejenak kita bergandengan tangan. Atau mungkin ada bapak ibu, saudara-saudara, teman-teman sedang ikut dalam ibadah ini dan sedang sendirian di tempat tidur atau di rumah sakit, gak bisa ditengokin oleh saudara-saudara. Ketahuilah, ada pribadi yang sedang memegang tangan kita. Ada pribadi yang bersama dengan kita saat ini. Ada pribadi yang berkata, jangan takut, aku menggendong kami sampai putih rambutmu. Dia katakan, aku gendong kamu
Jangan khawatir. Mungkin saat ini engkau sudah merasakan sakit yang begitu sakitnya. Tuhan bukan tidak mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang padamu. Makanya kalau boleh angkat tangan kita yuk sama-sama. Kalau engkau bisa. Kalau engkau nggak bisa, buka aja tanganmu seperti ini. Biarkan Yesus memegang tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Wow, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bangkitkan imanmu semua, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Percaya saudara, Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Semua katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu pujian bagi kami.
Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami sampaikan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan itu boleh membuat kami sadar bahwa Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, meskipun kami melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan cara live streaming Tuhan, tapi kami tahu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, ada kuasa yang akan terjadi di dalam setiap ibadah anak-anak Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mau berbicara melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan Kau sampaikan melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu adalah berita penting. Kami tahu ada penghiburan. Kami tahu ada pengajaran. Dan kami tahu Tuhan rencana-Mu yang begitu indah akan berlaku bagi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami menghadapi situasi seperti saat ini ya Bapa. Biar Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami penghiburan, dan kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu ajaib, yang telah memelihara kami sampai saat ini. Berbicara Tuhan kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya ya Bapa. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah melalui pembicaraan ini, melalui pemberitaan ini, melalui firman ini, hanya Tuhan sendiri yang nampak. Biarlah Tuhan, Engkau sampaikan firman ini melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Persekutuan Jalan Lurus GKRI Diaspora. Saudara, tentunya saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu saudara pada kita semua, saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah, meskipun saat ini kita beribadah dengan cara yang tidak biasa saudara ya, seperti minggu-minggu lalu juga kita lakukan dengan cara live streaming. Tapi saya sungguh percaya meskipun kita lakukan dengan online begini saudara, tetapi Yesus tentunya tetap hadir di dalam ibadah kita, dan Dia selalu ada bagi kita. Amin saudara. Nah saudara, saya pikir justru pada saat-saat seperti ini saudara, kita akan semakin menyadari saudara bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang sesungguhnya. Karena kita tidak melakukannya di gedung-gedung saudara, kita tidak melakukan di tempat-tempat ibadah yang lazimnya dipakai tempat ibadah. Saat ini hati kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, karena saat ini minggu-minggu ini saudara, kita rasanya masih cocok atau masih tepat kalau kita suasana hati kita masih dalam suasana Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Karena minggu lalu kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu di Jumat Agung, dan kita memperingati kebangkitannya di hari Minggu Paskah saudara. Dan saya ingin memanfaatkan momentum ini saudara, saya ingin memanfaatkan suasana hati kita atau hati saudara dan saya saudara, untuk kita merenungkan firman Tuhan saudara, yang masih berhubungan dengan saat-saat Tuhan Yesus bangkit 2000 tahun lalu. Sehingga kalau kita mundur ke belakang 2000 tahun yang lalu saudara, maka hari-hari ini adalah hari-hari atau minggu-minggu pertama di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya saudara ya, selama 40 hari setelah kebangkitan daripada orang mati. Saudara, untuk itu ada satu momen setelah kebangkitan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes saudara, dan ini akan menjadi pusat perenungan kita hari Minggu ini, yaitu akan menjadi pokok pikiran kita yang akan kita renungkan pada hari Minggu ini, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini saudara. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus
menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau kita barusan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-21, yaitu pasal terakhir dari Injil Yohanes, saudara, perikop ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya, saudara. Ya, nah, setelah dia bangkit tentunya maksudnya ya, saudara. Di sini di ayat ini dikatakan bahwa mereka pergi menangkap ikan. Ayat yang ketiga, bagian terakhir, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Murid-murid Yesus ini mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menangkap ikan, karena memang profesinya adalah penangkap ikan, saudara. Tapi begitu ironis, dikatakan di situ malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, sebagai seorang yang expert di bidang itu, saudara, kalau mereka tidak berhasil, tentunya mereka kecewa, saudara. Pada saat itu mereka ada masalah. Dan masalah yang mereka alami, saudara, ternyata lebih daripada itu. Kenapa? Kalau kita lihat, saudara, apa yang terjadi di saat itu dalam kehidupannya mereka. Saudara, sesungguhnya masalah menangkap ikan tidak berhasil. Mungkin itu masalah buat mereka. Mereka begitu kecewa tentunya karena mereka orang-orang yang ahli, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara, mereka punya persoalan lain, saudara. Persoalan yang lain itu apa, saudara? Pasca kematian Yesus di atas kayu salib, saudara, iman mereka sungguh benar-benar teruji. Iman mereka terguncang. Bahkan mereka mengalami frustrasi, saudara. Kenapa mereka bisa mengalami frustrasi? Karena sebelumnya mereka menganggap bahwa Yesus datang sebagai raja orang Yahudi. Tapi ternyata kenyataannya begitu mereka melihat Yesus ternyata tidak berdaya di atas kayu salib dan Yesus mati, saudara. Sehingga saudara, mereka merasakan bahwa ketika Yesus mati, mereka menganggap wah, semuanya sudah selesai. Berarti mereka merasakan akhir dari segala-galanya ketika Yesus mati. Yesus yang diharapkan sebagai raja atas orang Yahudi ternyata tidak mampu membela dirinya sekalipun. Meskipun saudara, pada saat itu mereka akhirnya tahu bahwa Yesus bangkit, saudara. Tapi dalam keadaan mental, kejiwaan, bahkan iman yang sedang teruji saat itu, saudara, mereka tidak bisa berpikir yang lebih positif, saudara. Ya, pada saat itu bahkan masa depan mereka, apa yang akan terjadi ke depan pun mereka tidak mengerti, saudara. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan di samping itu, saudara, kebangkitan Yesus juga tidak menjadikan suatu perubahan bagi kehidupan mereka. Mereka hidupnya sama seperti mereka sebelum mengenal Yesus, saudara. Yaitu apa? Mereka kembali menangkap ikan. Mereka kembali menjadi penjala ikan, saudara. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang membuat mereka tidak merasakan apa-apa. Yesus mati, berarti Yesus dikalahkan pada saat itu. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka memang bersuka cita, saudara. Mereka mengingat bahwa Yesus pernah menceritakan, pernah memberitahu mereka sebenarnya bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Tapi setelah itu, saudara, Yesus menampakkan diri, saudara. Tapi tidak membuat hidup mereka berubah saat itu. Dan kita perlu mengingatnya, saudara, saat itu mereka belum menerima Roh Kudus. Ya, justru ketika mereka menerima Roh Kudus, baru mata rohani mereka terbuka. Mereka jadi mengetahui segala rencana Allah di dalam Yesus, saudara.
Justru setelah mereka terima Roh Kudus, saudara, mereka yang sebelumnya diliputi rasa takut menerima keberanian, memiliki keberanian, saudara ya. Jadi pada saat itu mereka banyak mengalami persoalan, saudara. Dan kalau kita lihat keadaan mereka saat itu atau situasi mereka saat itu hampir sama dengan situasi kita pada saat ini, saudara. Kita juga sekarang sedang diliputi masalah, sedang diliputi kekhawatiran, saudara. Kita sedang diliputi rasa takut. Dan banyak lagi, saudara. Kita mungkin memikirkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu pandemi ini sampai kapan, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Allah, saudara. Selain kita menerima hikmat daripada Tuhan sendiri. Saudara, pada saat ini, saudara, ketika kita sedang mengalami hal-hal seperti itu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara, kita bisa merasakannya apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Karena mereka juga merasakan perasaan yang mencekam saat itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat situasi seperti itu, tetapi ada satu sinar yang datang kepada mereka ketika mereka sedang ada masalah, saudara. Secercah sinar. Yaitu apa? Ketika kita baca di ayat yang keempat, saudara, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Saudara, pada saat mereka sedang mengalami persoalan, saudara, saat mereka sedang mengalami pergumulan luar biasa, sebenarnya Yesus datang di hadapan mereka. Saudara bisa bayangkan nggak pada saat ini, saudara, ketika kita sedang mengalami pergumulan, saudara, menghadapi pandemik ini, saudara, sehingga kita tidak kadang-kadang tidak menentu untuk memikirkan masa depan kita, saudara. Saudara pernah bayangkan nggak? Saudara pernah pikirkan nggak? Kalau tiba-tiba saat ini, saudara, Yesus secara fisik hadir di depan kita. Tentunya kita sukacita luar biasa. Tentu kita senang luar biasa, saudara. Pasti kita langsung menyambut Yesus, saudara. Nah, sebenarnya itulah yang terjadi pada saat itu. Ketika murid-murid sedang ada masalah, saudara, Yesus datang ke hadapan mereka, ya, dan berdiri di pantai, katanya, ya, dikatakan di situ, saudara. Sebenarnya, saudara, pada saat itu Yesus betul-betul hadir di hadapan mereka, dan Yesus hadir tepat pada waktunya, saudara. Tujuan Yesus apa? Tentunya Yesus ingin menolong. Yesus tahu persoalan mereka, paling tidak menolong persoalan mereka ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa saat mereka menjala ikan, saudara. Nah, saudara, pola pertolongan Yesus itu selalu sama. Dia tidak pernah terlambat menolong umat yang dikasihinya, saudara. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, saudara, selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang keempat, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ironis sekali, saudara. Murid-murid yang hidup 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus, saudara. Dia tidak mengenal suara Yesus. Dia tidak menduga kalau itu adalah Yesus, saudara. Mungkin pada saat itu iman murid-murid memang dalam keadaan memudar. Iman murid-murid sudah dalam keadaan lemah, saudara, pada saat itu, ya, sehingga berharap pun dia tidak akan kedatangan Yesus, apalagi untuk menolong, saudara, ya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika iman kita lemah, saudara, pada saat itu kita bukan tidak berharap, tapi kita tidak akan berpikir bahwa Yesus akan menolong kita. Kita tidak pernah berpikir pada saat itu bahwa Yesus sanggup menolong kita. Kita hanya fokus kepada persoalan kita. Kita hanya fokus kepada pandemik ini. Kita hanya fokus kepada masa depan kita yang nggak jelas, saudara. Ya, nah saat itu mungkin iman kita sedang lemah. Begitu juga dengan yang dialami oleh murid-muridnya, saudara. Ya, ketika iman lemah, saudara, mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir siap untuk menolong mereka. Nah, saudara, apa yang disampaikan Yesus kepada mereka, saudara? Di ayat yang kelima, kita akan baca. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, di sini saya pastikan murid-murid ini belum mengenal, belum menyadari bahwa yang bertanya adalah Yesus. Buktinya, saudara, mereka tidak merespons seperti seorang murid bertemu dengan gurunya, dengan Tuhannya, saudara. Nah, saudara, waktu Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, di sini saya pastikan Yesus bukannya sedang mencari makanan.
Yesus bukan sedang membutuhkan lauk pauk sehingga dia berharap murid-muridnya bisa memberinya kepada dia, saudara. Karena apa, saudara? Kita tahu di sini ungkapan ini bukan ungkapan permintaan, bukan ungkapan permintaan untuk memenuhi kebutuhan, saudara. Tetapi adalah satu bentuk atau ungkapan kepedulian Yesus justru kepada mereka. Ya, saudara, murid-muridnya yang begitu dikasihinya. Saudara, mungkin saya bisa ambil contoh. Kalimat seperti ini seringkali juga saya pakai, saudara ya. Ketika anak-anak saya masih masa-masa sekolah dahulu, saudara. Seringkali kalau kita pergi keluar, pulang pelayanan atau dari mana gitu, saudara. Kira-kira malam gitu ya. Kita suka telepon ke anak-anak saya. Saya suka tanya kalimat yang kurang lebih sama. Hei anak-anak, gimana lagi di rumah ya? Saya biasa kurang lebih tanyanya begitu, saudara. Gimana, ada makanannya kalian di rumah? Gitu. Saya tanya, ada makanan nggak kalian di rumah? Pertanyaan itu bukan menunjukkan bahwa saya minta mereka menyediakan makanan, saudara. Ya, pada saat saya tanya, adakah makanan? Mereka sudah ngerti, saudara. Mereka langsung tahu yang dimaksud adalah, oh, Dedi Mami dia ingin menawarkan makanan buat kita. Sehingga mereka seringkali ada yang request ke saya, minta, saudara, ada yang satu, beliin martabak dong misalnya gitu ya, atau apapun lah yang mereka minta. Nah, saudara, hal ini persis seperti apa yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya, ya. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Dan mereka menjawab, tidak. Saudara, sampai di sini jelas teriakan Yesus itu tidak dianggap oleh mereka sebagai teriakan seorang guru. Seorang guru yang telah bangkit dari kematian, saudara, ya. Sehingga pada saat itu murid-murid tidak cukup mengenali suara Yesus, saudara. Sehingga Yesus berusaha untuk mengingatkan mereka dengan cara apa, saudara? Yesus mengemukakan suatu kalimat perintah yang 3,5 tahun sebelumnya dia pernah nyatakan kepada murid-muridnya sebelum murid-muridnya pada saat itu mengikut dia. Ya, saudara, di sini dikatakan, kalau kita baca, saudara, di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, Yesus sampai segitunya, saudara. Yesus berusaha mengingatkan agar murid-muridnya bisa ingat kepada dia, saudara. Yesus mengungkapkan suatu kalimat yang pernah dinyatakannya 3,5 tahun yang lalu. Saudara ya, dia katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Sebelumnya juga Yesus pernah berkata, tebarkanlah jalanmu, maka engkau akan memperolehnya, saudara. Nah, saudara, hal ini karena tidak cukup dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Sekali lagi saya katakan, kenapa, saudara? Karena murid-muridnya sedang memudar imannya. Saudara, ketika kita sedang memudar imannya, saudara, kita seringkali tidak bisa mengenal suara Tuhan. Ketika kita sedang memudar iman kita, seringkali kita tidak mengerti firman Tuhan. Ketika iman kita sedang memudar, kita seringkali tidak mengerti maksud Tuhan, saudara. Dan yang lebih parah lagi, saudara, ketika iman kita memudar, kita seringkali lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, Yesus sedang tetap berusaha untuk mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia hadir untuk siap menolong. Ya, saudara. Sehingga, saudara, akhirnya, puji Tuhan, ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala, saudara, murid-murid itu taat, saudara. Ini bersyukurnya di situ, saudara, ya. Puji Tuhan, mereka nggak pikir ini siapa sih orang nyuruh-nyuruh kita kan ahlinya nangkap ikan, udah semalaman kita nggak dapet, ini orang nyuruh-nyuruh kita gitu. Siapa dia? Untungnya nggak seperti itu, saudara. Di sini ada turning point, ada suatu peralihan yang terjadi di dalam narasi ini, saudara. Ketika di ayat yang ke-6 selanjutnya di bagian terakhir dikatakan di sini, lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu mereka menebarkan jalannya. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa ada ketaatan di dalam diri muridnya, meskipun pada saat itu mereka masih belum mengenal bahwa itu adalah Yesus, saudara. Ini adalah rencana Tuhan. Seringkali ketika kita tidak memiliki iman yang cukup,
untuk mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan bisa bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita, seperti juga murid pada saat itu. Apa yang menggerakkan mereka begitu taat ketika Tuhan menyuruh, padahal mereka adalah orang-orang yang ahli menangkap ikan? Karena roh Tuhan ada pada mereka, karena roh Tuhan tetap bekerja. Saudara, pada saat iman kita lemah, pada saat kita merasakan banyak pergumulan, saudara tahukah, perhatian Tuhan tidak pernah lepas kepada diri kita. Tuhan selalu bisa membukakan hati pikiran kita agar kita tetap taat kepadanya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika murid-muridnya taat? Di sini dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, terjadi satu mujizat yang luar biasa. Sepanjang malam, saudara, bahkan bukan cuma sampai pagi, saudara. Kalau kita lihat ayat keempat tadi, menjelang siang, Yesus berdiri di hadapan mereka. Saudara, tahukah maksudnya apa? Mereka menjala ikan itu sampai siang. Yang namanya penjala ikan itu waktunya menjala malam sampai pagi, saudara. Tapi mereka sampai melakukannya sampai siang. Dan mereka tidak mendapatkannya, saudara. Tapi ketika mereka taat kepada Tuhan, saudara, ketika mereka tetap akhirnya melakukan apa yang Tuhan suruh, menebarkan jala, terjadi mujizat. Karena mereka dikatakan di firman ini, tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah tinggal diam ketika dia melihat umatnya membutuhkannya. Saat ini juga begitu, saudara. Ketika kita merasakan kita sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang begitu peduli kepada kita. Dia adalah Allah yang tahu persoalan kita. Dia Allah yang selalu ingin menyelesaikan persoalan kita, saudara. Dan kalau kita lihat, dia menyatakan kepeduliannya kepada Simon Petrus dan kawan-kawan, saudara. Ya, yang telah seharian, semalaman maksud saya, sudah bekerja keras mencari tangkapan dan tidak berhasil. Tetapi pada saat itu Yesus datang untuk memberi solusi. Saudara, Yesus bukan hanya memberi solusi tangkapan, saudara. Rupanya kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya, saudara, ketika mereka mengalami mujizat pada saat itu, saudara, mereka mendapatkan ikan sampai 153 ekor dengan ukuran yang besar-besar, saudara. Itu suatu hasil yang sangat luar biasa, saudara. Dan selain itu apa, saudara? Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, saudara, mereka setelah ke daratan, saudara, ternyata Tuhan Yesus juga memberikan bonus kepada mereka. Bukan cuma tangkapan yang begitu banyak dan besar-besar, tetapi ternyata Yesus juga telah menyediakan roti dan ikan bagi mereka. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini ada di ayat yang ke-12 dan 13, saudara. Terbukti bahwa ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, apakah engkau memiliki lauk pauk? Bukan karena Yesus membutuhkan lauk pauk, tapi justru Yesus mau menolong mereka. Saudara, ya, Yesus telah menyediakan lauk pauk bagi mereka, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Dia Allah yang senantiasa menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dia adalah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Jadi kita tahu sekarang bahwa ketika kita membaca di ayat yang ke-5b, saudara, dikatakan bahwa Yesus mengatakan atau bertanya kepada murid-muridnya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, itu bukanlah pertanyaan, suatu kebutuhan yang Yesus perlukan. Tetapi saat itu justru Yesus sedang siap untuk menolong. Suatu kepedulian Yesus bagi murid-muridnya. Saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat yang kita telah baca sampai ayat ke-6 tadi, saudara, dari pasal 21, kita boleh melihat bahwa Yesus memang memiliki sifat, dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lebih daripada itu, saudara, Yesus itu adalah Allah yang begitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kalau kita melihat di Yohanes 1 ayat 14, saudara, di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Memang dia adalah Allah
yang penuh kasih karunia. Dan begitu juga kasih karunia itu senantiasa menjadi milik kita. Ketika kita taat kepadanya, ketika kita mengasihi dia, ketika kita senantiasa merindukan dia seperti Petrus, saudara. Nah saudara, untuk itu mari kita melihat bagaimana ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7, saudara. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudara, menurut tradisi yang dimaksud dengan murid yang dikasihi Yesus itu, dia adalah Yohanes. Ya, jadi kebetulan juga yang menulis Injil ini adalah Yohanes, saudara. Pada saat itu Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, saudara, kenapa Yohanes pada saat itu berkata, "Itu Tuhan"? Saudara, artinya Yohanes pada saat itu menyadari bahwa dari tadi yang menghampiri mereka, yang datang, yang hadir, yang sudah berbincang-bincang dengan mereka, itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Ketika Yohanes melihat ada suatu mujizat terjadi, yaitu apa, saudara? Tangkapan mereka yang begitu luar biasa banyak dengan ikan yang besar-besar, serta merta Yohanes langsung menyadari bahwa ini adalah Tuhan. Karena apa? Karena dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Dia bisa melakukan hal-hal yang begitu di luar kemampuan manusia, saudara. Nah, saudara, ini pengalaman para murid, saudara. Ironisnya mereka sudah begitu mengenal lama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari mereka lihat Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi saudara, yang membuat mereka mengenal Yesus hanya satu, saudara. Yaitu apa? Ketika Yesus membuat mujizat. Dia tidak mengenal suara Yesus, dia tidak mengenal lafalnya Yesus, dia tidak mengenal iramanya, bukan irama, maksud saya lagunya Yesus ketika berbicara. Dia lupa semua. Yohanes mengingat bahwa itu adalah Tuhan, sehingga dia katakan kepada Petrus, "Itu Tuhan," setelah dia melihat mujizat. Nah saudara, seringkali kita juga seperti itu, saudara. Kita ingat kepada Yesus, kita mengenal Yesus setelah kita mengalami mujizat. Biarlah saudara, kita jangan tunggu mengalami mujizat baru kita ingat Tuhan, baru kita mengenal Tuhan, baru kita menyapa Tuhan, saudara. Baru kita nyadari bahwa dialah Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa dialah yang mampu menolong kita, saudara. Ya, nah itu yang membuat Yohanes sadar, itu mujizat, saudara. Tapi kita akan lihat scene berikutnya, saudara, ya, setelah Yohanes berkata di situ. Selanjutnya dikatakan demikian, firman Tuhan di ayat yang ke-7. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, Yohanes begitu memberi kabar bahwa itu adalah Tuhan, saudara. Dan Petrus mendengarkan hal itu, saudara, serta merta Petrus langsung bereaksi. Kita tahu Petrus memang orang yang impulsif, saudara. Orang yang cepat bereaksi, orang yang spontan. Selalu dia menanggapi apapun yang terjadi di hadapannya, saudara. Begitu cepatnya, saudara. Tapi saudara, apa yang menjadi reaksi Petrus ini, saudara, menarik buat saya teliti, saudara. Mengapa demikian, saudara? Karena Petrus melakukan ini dengan menunjukkan satu hal yang kalau kita anggap ini satu perbuatan yang di luar kesadaran dia. Kenapa, saudara? Karena dia begitu semangat. Begitu dia dengar itu adalah Tuhan, saudara, dia begitu semangat. Semangat ini menggambarkan atau menunjukkan, mengekspresikan kerinduan dia, kasih sayang dia kepada Tuhan Yesus. Dia ingin sebenarnya Yesus hadir di hadapannya, saudara. Sehingga dia begitu senangnya, saudara, sehingga kesenangan itu bisa membuat orang lupa diri, saudara. Betul gak? Ya, seringkali kita juga itu. Saking kita senang sampai kita salah tingkah kadang-kadang. Petrus juga seperti orang salah tingkah, saudara. Apa yang kita lihat? Di sini dikatakan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, kalau kita sadari kalimat ini, biasanya orang yang terjun ke danau itu lagi berpakaian, lepas pakaiannya, atau orang yang tidak berpakaian untuk terjun ke danau, dia pakai dulu pakaiannya.
Tentu yang pertama, saudara. Tapi Petrus melakukan yang kedua. Dia di firman Tuhan katakan bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi dia pakai bajunya, baru dia terjun ke dalam danau. Dia masuk ke danau justru dengan pakaian gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ekspresi ini adalah suatu ekspresi yang lugu, saudara. Ekspresi yang begitu tanpa berdosa, tapi menjadi ekspresi yang begitu jujur di hadapan teman-temannya, bahwa dia menunjukkan begitu rindunya dia sama Tuhan Yesus ya. Dia tidak bisa tahan lagi, dia langsung datang kepada Tuhan Yesus sehingga dia lakukan sesuatu yang agak janggal gitu ya, saudara. Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Yesus selalu ada di dalam setiap persoalan kita, saudara. Ya, kita janganlah meragukan kehadiran Yesus, saudara. Kita jangan pernah meragukan pertolongan Yesus. Seringkali, saudara, seperti yang dikatakan di firman Tuhan ini, Yohanes mengenal itu Tuhan setelah terjadi mujizat. Ya, saudara. Kadang-kadang kita kalau baca firman ini kita bisa merasa disindir, gitu ya. Merasa tersindir. Kenapa? Karena ada beberapa kita atau mungkin di waktu-waktu tertentu kita seringkali berharap mujizat. Saudara, seringkali kita memikirkan sebagai anak Tuhan tuh apa yang terjadi dalam kehidupan kita mesti hal-hal yang spektakuler. Di dalam kehidupan kita cuman hal-hal yang baik-baiknya aja gitu, saudara. Ya, kita sebagai anak Tuhan maunya terimanya mujizat aja, cuma kesembuhan aja gitu ya. Apapun juga dalam kehidupan kita, pokoknya kita mesti, ya nggak ada salahnya, saudara. Kita memang seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, Paulus bilang, saudara. Tapi banyak aspek lain yang kita harus lakukan, yang kita harus terima, saudara. Terutama hal-hal yang bisa membuat iman kita bertumbuh, saudara. Ya, nah, saudara, hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat situasi bukan saja di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, sadarkah, saudara? Udah sejak beberapa minggu yang lalu, saudara, kita sudah tidak ada lagi melihat atau mendengar yang namanya KKR. Betul, saudara? Mana ada KKR? Yang dulu begitu gencar, di mana-mana ada KKR, saudara. KKR apa? Kebaktian kebangunan rohani. Saudara, Tuhan izinkan kita. Karena seringkali dengan KKR atau kebaktian kebangunan rohani ini, kita tidak membangun kerohanian kita, iman kita dengan caranya kita bersama dengan Tuhan. Seringkali kita mengharapkan datang ke sebuah KKR untuk melihat mujizat. Saudara, memang di dalam KKR bermacam-macam fokusnya, saudara. Di dalam KKR lebih utama adalah menyadarkan jemaat bahwa Yesus telah lahir, mati dan bangkit, saudara. Dan dia menyiapkan kehidupan, itu kehidupan kekal bagi kita. Itu inti KKR yang sesungguhnya. Tapi kan kita juga sering melihat di dalam KKR itu yang ditawarkan adalah mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Sehingga seringkali kalau kita memiliki motivasi yang salah, ketika kita datang ke KKR, kita cuma ingin melihat ada mujizat terjadi sehingga iman kita dibangun, saudara. Nah, sesungguhnya ketika iman kita dibangun hanya karena mujizat, saudara, kita perlu belajar, kita perlu dewasa. Dan hal ini, kejadian saat ini, pandemik ini, persoalan hidup manusia di dunia ini sekarang bisa terjadi. Tuhan kehendaki hal yang positif bagi kita umat Tuhan apa, saudara? Justru dalam kondisi seperti ini, saudara, jangan mengharapkan melihat mujizat. Jangan berharap kebangunan rohani kita bisa terjadi cuma karena kita melihat mujizat. Kita datang di KKR. Mana KKR sekarang? Nggak ada KKR, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita bisa bertumbuh, bisa bangun. Kebangunan rohani dalam diri kita bisa kita alami oleh karena kita punya pengalaman bersama dengan Yesus. Oleh karena kita memiliki kesaksian-kesaksian. Tahukah, saudara, di dalam situasi seperti ini justru banyak anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat. Tidak perlu datang ke KKR, mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami bagaimana Tuhan menolong mereka. Saudara, pertolongan Tuhan itu lebih dirasakan oleh manusia ketika kita benar-benar terpuruk, saudara. Situasi seperti sekarang ini tidak pernah terjadi di dalam dunia ini, saudara. Peristiwa seperti saat ini. Kehidupan ekonomi negara semua terancam, saudara. Tapi saya mengerti,
Tuhan tetap izinkan ini terjadi. Dan saya tahu Tuhan juga yang punya rencana kapan ini berakhir. Saudara, tapi lebih penting daripada hal itu, biarlah dalam situasi seperti ini kita sadar bahwa Tuhan ingin kita membangun iman kita dengan sendiri, atau dengan kata lain, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mempunyai pengalaman sendiri, saudara. Jangan kita cuma melihat mukjizat orang lain baru iman kita dibangun, tapi biarlah kita yang mengalami mukjizat. Saudara, saya tidak pernah tahu kapan lawatan Tuhan bagi kita. Tapi yang saya tahu, saudara, Tuhan setiap saat ingin melawat kita. Cuma seringkali iman kita yang sedang terpuruk oleh karena masalah-masalah hidup ini, yang membuat kita tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya siap menolong kita. Tuhan telah hadir seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Murid-murid sudah mengalami, saudara, betapa Tuhan begitu baik, betapa Tuhan ajaib selama 3,5 tahun, saudara. Tapi ketika mereka sedang mengalami persoalan saat itu, mereka bahkan tidak mengenal suara Tuhan. Saudara, biarlah apa yang kita hadapi saat-saat ini bisa melalui firman Tuhan ini, saudara, kita semakin diingatkan bahwa Allah itu adalah, Yesus itu Allah yang peduli. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tepat waktu menolong kita. Dan dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat ada beberapa ayat firman Tuhan, saudara. Salah satunya di Ibrani 13 ayat yang ke-5b, saudara. Di situ dikatakan bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, saudara, kita perlu aminkan bahwa kita tahu Allah kita di dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia siap menolong kita seperti dia menolong Petrus dan kawan-kawan 2000 tahun yang lalu. Saudara, Yesus sebelum terangkat ke surga, dia pernah meninggalkan amanat agung. Akhir dari amanat agung juga, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bukan pada saat persoalan kita yang lalu-lalu Tuhan menolong kita. Dia akan menolong kita pada saat-saat sekarang ini juga. Bahkan dia akan menolong kita sampai kapanpun juga, karena dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin, saudara. Nah, saudara, saat ini kita menaruh pengharapan kita oleh karena kebangkitan Yesus yang baru saja kita rayakan minggu lalu, saudara. Kebangkitan Yesus itu yang membuat kita punya pengharapan. Pengharapan akan apa, saudara? Kebangkitan dia kita dapat pengharapan untuk hidup kekal. Bayangkan, saudara, hidup kekal aja dipersiapkan bagi kita oleh Tuhan Yesus. Apalagi persoalan-persoalan di dunia ini. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Dan dia saat ini ada di dalam kita. Karena dia adalah roh Allah yang begitu ajaib, yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Begitu banyak kita mengalami kasih Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara, berapa banyak murid Tuhan yang melihat secara langsung? Tapi ada Thomas, seorang murid yang tidak melihatnya, saudara. Sehingga Thomas menantang, sebelum aku mencucukkan tangan di tangannya, di lubang yang di tangan Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, saudara, tapi ada satu kalimat Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yesus berkata kepada Thomas, saudara. Dan dilanjutkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, Yesus mengatakan kita ini orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita meskipun tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, mempercayai kebangkitan Yesus, saudara, bagi kita yang tidak pernah melihat zaman sekarang, saudara. Kenapa? Karena saat ini kita sedang melihat melampaui apa yang kita bisa lihat secara manusia. Karena, saudara, pandangan kita, cara melihat kita bukan lagi cara melihat secara dunia, tapi cara melihat kita menjadi seperti cara Allah melihatnya. Amin, saudara. Kalau kita saat ini tidak mengalami kebangkitan Yesus, tetapi kita memiliki kehidupan kekal, karena kita
punya iman. Biarlah melalui peringatan akan kebangkitan Yesus dan masa-masa 2000 tahun lalu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita diingatkan kembali bahwa dia memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dan dia selalu menyertai kita. Dan dia selalu hadir di setiap persoalan kita. Dan dia siap menolong kita. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan dia senantiasa peduli kepada kita. Lebih daripada itu, dia menolong kita tepat pada waktunya. Saudara mungkin saat ini masih bertanya-tanya, kok gue belum ditolong Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus tidak menolong saya hari ini? Saudara, tetap beriman kepadanya. Percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu ajaib dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami sebagai orang-orang murid-murid-Mu yang seringkali memiliki iman lemah oleh karena adanya tantangan hidup, adanya pergumulan hidup. Bahkan hari-hari ini Tuhan, ketika kami sedang mengalami pandemik ini Tuhan, kami seringkali memiliki rasa takut, dihantui rasa khawatir, dan kami seringkali bertanya-tanya akan masa depan kami. Tuhan, terima kasih, melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang begitu peduli kepada kami. Engkau yang selalu menolong kami tepat waktu, dan Engkau yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan kami sungguh percaya Tuhan, waktu Tuhan waktu yang terbaik untuk menolong kami. Dan yang kami tahu Tuhan, Engkau siap menolong kami, Engkau mampu dan Engkau mau menolong kami Tuhan. Saat ini ajar kami, biar iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Biar melalui apa yang menjadi pergumulan dunia pada saat ini, kami semakin mengerti akan maksud Tuhan. Kami akan semakin mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini bagi kami. Kami boleh menerima berkat firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kalau hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, biar firman itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman itu tidak akan sia-sia, dan firman itu akan tinggal di dalam hati kami, dan dia akan berakar dengan begitu dalam, begitu kuat, sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Melalui kehidupan ini Tuhan, melalui pergumulan ini, justru akan banyak kesaksian-kesaksian baru dari anak-anak Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua pasti sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Yongki Ramlan. Atas pelayanannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yongki dan Ibu Lydia Nur Said. Tuhan pakai terus menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini. Persekutuan Jalan Lurus minggu depan tanggal 26 April akan dilayani oleh Bapak Pendeta Junaidi Salat. Dan yang kedua, gereja kita mengadakan gerakan 100.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karena virus corona ini, ekonomi mereka mengalami kekurangan, keluarga mereka membutuhkan topangan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk ikut memikul beban ini dengan membantu mereka dengan memberikan Rp100.000 dan dikumpulkan oleh Departemen Diakonia dan akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu dapat mentransfernya dengan nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian.
Yang terakhir, pengumuman bagi kita semua, ada ralat nomor rekening buat perpuluhan pada minggu yang pertama. Kesalahan pada nomor rekening yang diberikan, dan saat ini kami memberikan nomor rekening yang sebenarnya untuk rekening persepuluhan. Bagi Bapak Ibu dapat melihatnya di layar kaca, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat menunjukkannya pada nomor rekening yang tertera di layar kaca. Tuhan memberkati. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dari departemen-departemen yang ada di gereja kita. Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu di amplop masing-masing dan membawanya nanti ketika kita beribadah di gereja. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengirimnya lewat transfer dengan nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu semua. Atas persembahannya, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan jalan lurus pada sore hari ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Apa yang gak pernah dilihat mata dan dipikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak berubah. Kita tiba pada akhir ibadah persekutuan jalan lurus sore hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kesempatan kami memuji dan menyembah Tuhan dan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini, dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa
kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada minggu depan, tanggal 26 April. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga atau dimanapun kita berada. Walaupun kita sakit, tetap ingat, Yesus mengasihimu. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu radu malaikat olehku terdengar, oh di negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Haleluya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Katakan, aku bahagia, aku bahagia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.